Shalom, selamat datang di Renungan Harian Rhapsody of Realities Indonesia, edisi 24 Maret 2026. Judul renungan hari ini adalah Injil Pembebasan. Ayat Alkitab pembukaan kita terdapat dalam Roma 10 ayat 9 yang berbunyi, "Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan." Seseorang pernah bertanya, "Mengapa saya tidak berkhotbah tentang pembebasan?" Sebenarnya saya memang berkhotbah tentang itu, tetapi bukan seperti yang mungkin engkau pikirkan. Saya percaya firman Tuhan membawa pembebasan sejati, dan saat engkau menerima Kristus, engkau dibebaskan. Injil itu sendiri adalah Injil pembebasan. Keselamatan datang melalui pengakuan Yesus sebagai Tuhan dan percaya pada kebangkitannya. Pengakuan akan kekuasaannya itu sendiri merupakan pembebasan, karena kekuasaan Yesus Kristus atas hidupmu sepenuhnya mematahkan kekuasaan setan. Engkau tidak dapat memiliki Yesus sebagai Tuhan atas hidupmu dan pada saat yang sama membiarkan setan memerintahmu. Itu tidak mungkin. Sekarang, sebagian orang khawatir tentang apa yang mereka sebut perbudakan atau kutukan antar generasi. Tetapi Alkitab sudah memberikan jawabannya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Ayat itu mengatakan, "Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Itu berarti, masalah yang dihadapi sebagian orang Kristen bukanlah perbudakan, melainkan ketidaktahuan. Ada mentalitas yang masih dipegang sebagian orang yang membuat mereka kalah, tertindas, dan berada di benteng-benteng setan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 ayat 32. Kebenarannya adalah bahwa di dalam Kristus, engkau telah dilahirkan ke dalam kehidupan baru, pengharapan yang hidup melalui kebangkitannya. Haleluya! Ketika ia mati, engkau pun mati bersamanya. Ketika ia dikuburkan, engkau pun dikuburkan bersamanya. Ketika Allah membangkitkannya dari antara orang mati, engkau pun dibangkitkan bersamanya. Sekarang Alkitab berkata, "Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih." Kolose 1 ayat 12-13. Jadi, pembebasan sejati adalah kekuasaan Yesus Kristus atas hidupmu. Sekarang, setelah engkau berada di dalam Dia, engkau berada di tempat tertinggi otoritas, kuasa, dan kekuatan. Efesus 2 ayat 6 mengatakan bahwa engkau telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dan didudukkan bersama-sama dengan Kristus di tempat-tempat surgawi. Efesus 1 ayat 20-21 menggambarkan kedudukan kekuasaan ini sebagai jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Engkau tidak membutuhkan pembebasan setan, engkau lebih unggul dari setan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa terkasih, aku bersyukur kepadamu atas hidupku yang mulia di dalam Kristus dan berkat pembebasan dari Roh untuk mengasihimu, bersekutu denganmu, melayanimu, dan hidup untukmu. Terima kasih atas kemenangan dan kekuasaan yang kumiliki atas setan dan kuasa kegelapan. Aku hidup dalam pembebasan, keberanian, dan penuh kemenangan setiap hari, berjalan dalam kebenaran firman-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Untuk lebih mendalami dan mengerti renungan kita pada hari ini, baca juga ayat-ayat berikut ini. Kolose 1 ayat 13, Yohanes 8 ayat 36, Galatia 5 ayat 1. Jangan lupa untuk membagikan renungan ini kepada teman, saudara, dan kenalan kalian, supaya mereka juga diberkati dengan firman yang ada di dalamnya. Dan jika Anda belum menerima keselamatan atau belum menerima Kristus secara pribadi dan ingin menikmati kehidupan Kristus dalam dirimu, inilah saatnya bagimu. Mari ucapkan dengan kesungguhan hati doa berikut ini. Ya Tuhan Allah,
Aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan segenap hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia daripada kematian. Aku percaya Dia masih hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan dalam nama-Nya, aku mempunyai hidup yang kekal. Aku telah dilahirkan kembali. Terima kasih Tuhan karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Amin. Selamat, Anda sudah lahir baru di dalam Kristus Yesus. Akhirnya, sampai jumpa pada renungan harian berikutnya di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Amin.